Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Yulianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama, dari segi pembiayaan, bahwasannya memang Kabupaten Bangkalan ini ada banyak keterbatasan terkait dengan APBD dan sebagainya, sehingga kemampuan daerah di dalam rangka membiayai pengelolaan sampah ini masih sangat terbatas. Bahwasanya saat ini kurang lebih kami menerima anggaran operasional persampahan itu adalah sekitar 0,3% dari total APBD. Nah, oleh karena itu, maka beberapa hal yang memang harus kita lakukan dan beberapa sektor harus kita optimalkan. Salah satu dari yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan efisiensi penganggaran ini sehemat mungkin, sehingga beberapa hal yang kita lakukan ini adalah bahwasannya dari sisi pembiayaan sektor pengelolaan sampah ini yang terbesar adalah pengangkutan. Nah, oleh karena itu dari sisi pengangkutan ini memang harus betul-betul efektif di dalam rangka mengakomodir pengelolaan sampah. Yang kedua, ada yang harus kita optimalkan. Apa itu yang kita optimalkan? Bahwasanya pengelolaan sampah ini tidak boleh jauh-jauh dari sumbernya. Dengan demikian maka secara tidak langsung akan terjadi apa yang namanya efisiensi pengangkutan. Nah, oleh karena itu inilah yang memang yang menjadi titik prioritas kami di dalam rangka pengelolaan sampah. Artinya apa? Step by step memang kita lakukan secara detail. Yang pertama adalah bagaimana mengedukasi rumah tangga di dalam rangka pengelolaan dan pengurangan sampah. Ini kita lakukan dengan jalan memperluas sosialisasi, mengedepankan edukasi kepada rumah tangga untuk bagaimana melakukan pengurangan sampah dari rumah tangga itu sendiri. Kemudian naik satu step lagi pada level TPS. Nah, disinilah kemudian memang yang menjadi filter utama kami. Kenapa demikian? Karena TPS ini masih kita anggap sebagai pengelolaan sampah yang berbasis sumber. Sumber sampah utama kita ini adalah rumah tangga. Nah, TPS ini menerima limpahan sampah dari rumah tangga. Nah, di TPS inilah memang yang menjadi titik tekan kita untuk memperkuat bagaimana pengurangan sampah dengan pengelolaan sampah secara detail. Oleh karena itu beberapa hal yang menjadi titik fokus kita adalah penguatan dari TPS 3R. Jadi berada hari ini tepat siang-siang ini saya main ke satu tempat, di mana di tempat ini seperti tadi yang saya sampaikan, pengolahan sampah dilakukan di tempat ini, dan saya Blakra Sambang Dulur di tempat ini karena di sini
saya pengen ketemu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang melakukan pengolahan, reduksi, sortasi dan sebagainya terhadap sampah yang menjadi problem di Kabupaten Bangkalan khususnya. Inilah ruangan yang digunakan untuk melakukan pengolahan sampah. Jadi salah satu alternatif yang juga dikembangkan oleh teman-teman di Kabupaten Bangkalan adalah melakukan reduksi dan sortasi sampah dengan metode ini. Salah satu yang digunakan adalah dengan RDF, kemudian ada BSF atau komposting, kemudian ada juga recycling. Nah, kebetulan di sebelah saya sudah ada ini Mas Sadat dan Mas Kabir, nanti akan cerita tentang flow, proses, kapasitas, dan berapa kira-kira sehari ini bisa dilakukan reduksi sampah di tempat. Ya, jadi pertama sampah masuk ya, kemudian diletakkan di area loading dock, kemudian dengan conveyor supply itu dibawa ke atas. Teman-teman bekerjanya ada di atas. Barang-barang yang high value, itu yang dipilah. Oke. High value masuk langsung jatuh ke karung-karung sesuai dengan jenisnya. Jadi satu orang bertanggung jawab terhadap 2 jenis biasanya. Misalnya gelas plastik dengan botol misalnya gitu. Kemudian yang kedua yang perlu dipilih lagi itu kayu, kemudian kain, kemudian logam. Itu tidak boleh lewat gitu ya, tidak boleh masuk gitu. Nah, nanti residu dari hasil pilahan itu langsung dimasuk ke crusher kasar gitu ya, crusher kasar. Kemudian dari crusher kasar ini dimasukkan ke crusher halus, dari crusher halus kemudian dikeringkan. Kita pakainya rotary dryer, pemanasnya pakai kayunya diambil dari limbah organik. Jadi potongan pohon, daunnya kita ambil, kayunya kita buat bahan baku, kain juga buat startupnya gitu. Nah, dari rotary dryer ini ketika kadar airnya maksimal 15 gitu ya, 15%, baru kita masukkan ke melter. Nah, dari melter itu menjadi briket arang. Nah, briket arangnya seperti ini. Jadi briket arangnya padat, betul-betul seperti arang ya, batu bara ya. Nah, kemudian yang barang-barang yang pilahan high value tadi kita kumpulkan di area belakang, area recycling. Nanti ada yang pilah detail ya. Contohnya kalau botol tutupnya dibuka, kemudian labelnya dibuka. Belum ke arah proses biji plastik pembersihan belum. Karena kami ada keterbatasan di lahan, Pak. Ruangan di sini kan mungkin hanya sekitar 400 meter persegi nih, Pak. Jadi perlu diketahui Pak Tata ya, bahwa tempat ini tadinya adalah rumah potong hewan yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai. Jadi dulu di sini sudah ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan, semak-semak. Artinya tempat saja kita recycle gitu. tempat saja kita reuse ya. Kita pakai reuse gitu. Sorry. Ini dari tempat. Jadi ya dengan keterbatasan ini ya kita mencoba dengan usaha yang semaksimal mungkin. Ya anggaplah ini mainan gitu ya. Tapi mainan yang mudah-mudahan menjadi pilot project untuk pengembangan yang tempat-tempat. Nah, yang masuk di sini, ini dari wilayah masyarakat di sini, RT RW atau bagaimana? Yang masuk dari sini ini ada sekitar 22 penggerobak. Di mana itu layanan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Sapuan jalan, pasar, toko. Pasar di sini sendiri, Pak, karena pasar kan masuk ke Dinas Perdagangan seperti itu. Di sini toko-toko ya. Toko masuk sini. Iya. Ada pondok pesantren ada masuk sini. Ada satu yang kerjasama dengan kita. 22 kurang lebih volumenya berapa? Sekitar 7 tonan. 7 ton ya. Iya, 7 tonan. Kemudian ya karena ini arahnya composting, tidak ada padding, tidak ada open withdraw, nggak ada. Tidak ada, compostingnya juga dilakukan dengan sistem BSF ya, black soldier fly dan sebagainya. Maka persiapan lahan yang akan digunakan ada di sana. Jadi teman-teman di tempat ini hampir 7 ton sampah tiap hari yang kemudian dikelola. Alhamdulillah dari sekian, selama operasi ini berapa lama? Kita baru mulai ini di sekitar pertengahan 2022. Ini kan hasil cacah kasar. Cacah kasar. Nah, cacah kasar kemudian dinaikkan. Nah, ini Mas Doni naik konveyor. Itu tenaga manual ya? Manual. Ya, manual. Karena begini, harapannya kita
yang selesai sampai jam 4 sore itu area pemilahan dan pencacahan. Oke. Selebihnya itu di tandon, Mbak. Oke. Nanti harapannya ini bisa 24 jam. Karena tidak balan kecepatan antara pemilahan dengan melter. Melternya. Nah, jadi melternya lebih lambat. Kalau dryingnya nggak masalah. Nggak masalah, masalah. kalau drying nggak masalah. Drying nggak masalah. Lain masalah. Jadi yang melter itu kan perlu proses pengarangan, dia agak lama. Jadi yang cacah kasar ini memang kita tandon, kita jatuhkan, tidak langsung diterima oleh conveyor. Gitu. Nah ini di manual ke conveyor manual. Conveyor. Manual. Dari conveyor turun. Turun ke penjajah kecil, penjajah halus. Halus. Ya, nah, rumah penjajah halus supaya ukurannya lebih kecil, kemudian masuk ke rotary dryer. Ini rotary dryernya. Nah, rotary dryer ini sudah kering, Mbak. Sudah kering. Nah, dari rotary dryer kemudian masuk ke mesinnya sudah mekanis. Jadi yang kita lepas memang di sini sengaja kita lepas karena tidak balan kecepatannya antara pemilahan dengan melter. Sekarang problem-problem lainnya. Kalau saya kira teknis kita udah Ini tadi pagi aja sudah ada problem, mati lampu. Mati lampu. Nah, ya kalau sudah mati iya. lampu, Ini hasil yang cacat halusnya, Pak. cacat Iya. halus. Nah, ini Sekitar penjajah 1 sentian, Pak. Seperti itu. Ya, dari cacat Iya. halus ini kemudian crusher dikeringkan. masuk dryer. Iya, dikeringkan. Karena ini kan kadar airnya masih di atas 15 ya. 15, Pak, seperti itu. persen ya. nah, Ya. nanti Pak akibatnya kalau umpamanya terlalu basah, Terlalu basah. itu di dalam melter ada uap air yang tertangkap dalam tekanan tinggi, ini bisa meledos kayak mainan Iya. apa itu dulu ya, mainan kecil dos gitu. Yang pakai pering itu, Pak. Nah, itu Jadi, maksudnya. dari ini kemudian naik melter. Dikeringkan. Kemudian kita ke melter sini. Nah ini tadi sudah mekanis semua ya. Mekanis ya. Tinggal keluar sini. Ini hasilnya Mas, bisa dilihat. Ini hasilnya. Jadi betul-betul arang sempurna. Kalau hasil setelah keringnya seperti ini, Pak. Oh ini Mas. Iya. Yang sudah 15%. Sudah. Seperti kering. Setelah ini masuk ke Masuk ke melter, Pak. Proses melter. Iya. kemudian pencetakannya dilakukan Iya. dengan silinder ini. Silinder Iya. ini, iya. Di model bulat, Pak. Model buletan. Iya. Nah, tadi yang saya tanyakan Problem. problem apa yang dihadapi Mas Kadir di sini? Problem sebetulnya ya di SDM itu, Pak. Iya. Kalau menurut saya, karena SDM di sini kan mayoritas kan ya paling tinggi SD, Pak. Oke. Seperti itu. Berapa orang? Di sini sekitar 12 orang. 12 orang. Ya. Dengan upah mendekati UMR. Ya, sekitar 19. Iya. Iya, teman-teman ya sekitar 19 itu dapatnya, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi ekonomis, penjualan ini sementara ini bagaimana? Kalau ini penjualan saya ke UMKM di sini, kebetulan saya pabrik tahu itu sehari butuh sekitar 600 kilo, Pak. Iya. Dengan harga jual Dengan harga jual sekitar 500 Rp500. rupiah. Seperti itu. Ini langsung bersentuhan dengan kepentingan ekologi ya. Iya. Nah, maksudnya pemanfaatan ini ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul bisa Ya. mereduksi penggunaan kayu bakar dan sebagainya. Iya. Jadi saya pernah nyoba itu, Pak, antara kalau kita menggunakan kayu di pabrik tahu itu kan untuk mencapai suhu sekitar tekanan 5 bar itu kalau kayu butuh sekitar 1,5 jam baru siap masak. Menggunakan ini 20 menit sudah siap. Siap masak. Iya. Rasanya, Apa? rasanya. Kalau rasanya kan tidak ada pengaruh, Pak, seperti itu. Tapi kalau ke makanan saya tidak recommended, Pak. Oh, gitu Seperti ya? itu ya. Jangan dibuat sate. Jangan dibuat sate. Jangan dibuat sate. Iya, seperti itu. Nah, baik kalau gitu, ini salah satu solusi alternatif yang sudah jalan. Kita semua tahu bahwa persoalan sampah masih menjadi persoalan yang PR kita bersama. TPA yang selama ini hanya digunakan untuk tempat pembuangan akhir tanpa ada sortasi maupun reduksi yang signifikan ternyata tidak bisa mengatasi problem sampah di banyak daerah. Alternatif inilah yang harus kita dorong agar ini menjadi sebuah gerakan untuk melakukan upaya reduksi kelompok masyarakat dan sampah paling tidak bisa teratasi. Harapannya Mas Kadir itu.
Kalau harapannya saya ya untuk di Kabupaten Bangkalan ini Pak ya, ia bisa saling mendukung antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kalau saya melihat kok seolah-olah dinas lingkungan hidup ya yang salah seperti itu terus Pak. Jadi ya dari masyarakat ya tolong untuk kesadarannya juga seperti apa, karena apa? Di sini ini dulu Pak kan rumah potong hewan. Untuk TPS yang disediakan oleh dinas lingkungan hidup itu di sebelah Pak. Nah, jadi untuk pindah ke sini saya harus melean untuk pindah kebiasaan masyarakat ke sini Pak. Padahal ini selisihnya hanya 20 meter Pak. Sampai pernah saya kasih banner juga dilarang buang sampah di sini, buang di sebelah barat selisih 20 meter itu masih ada juga buang di sana seperti itu. Jadi saya harapkan dari masyarakat juga bisa ya lebih sadar lah seperti itu. Kalau kita menginginkan seperti di luar mungkin ya masih terlalu jauh lah, sudah bisa milah sendiri di rumah atau segala macam kan gitu. Jadi ya buanglah sampah pada tempatnya kan seperti itu. Baiklah, sahabat JP dimanapun berada, hari ini senang sekali saya ketemu dengan Mas Adat, saya ketemu dengan Mas Kadir ini. Mereka telah melakukan sesuatu minimal menyelesaikan problem sampah di tiap wilayah. Meskipun kecil, ini hanya 7 ton per hari. Tapi langkah kecil inilah menurut saya yang harus didorong agar ini menjadi sebuah gerakan yang kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih besar dan luas. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu, karena apa yang kita lakukan ini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita masa depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.